Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam, tergantung teman-teman semua kapan melihat video ini. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Laila Alfisar Lubis dengan NPM 20140083. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pentingnya kesadaran dan wawasan perspektif global buruh. Berikut penjelasannya. Tidak ada satupun manusia, masyarakat, dan juga bangsa yang luput dari pengaruh yang namanya globalisasi. Pembangunan nasional sebuah bangsa tidak hanya melihat kepada kebutuhan internal masyarakat dan bangsa itu sendiri, tetapi juga harus melihat keluar dan ke depan serta perlu dijalin dengan bangsa lainnya. Globalisasi telah menimbulkan gaya hidup baru yang tampak dengan jelas di kota-kota besar dan semakin merebak merasuki kehidupan yang dulunya terisolasi. Oleh karena itu, diperlukan wawasan yang luas dalam proses globalisasi. Pentingnya kesadaran dalam perspektif global menurut Kamus Filsafat yang ditulis oleh Laurent Bagus pada tahun 1996 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesadaran mengandung arti keinsyafan terhadap ego diri ataupun benda. Kesadaran adalah kemampuan untuk melihat dirinya sendiri sebagaimana orang lain dapat melihatnya. Dengan kata lain, kesadaran adalah pengakuan dirinya sendiri. Kesadaran muncul dari dalam diri kita sebagai cetusan hati nurani. Jadi, dengan kata lain, kesadaran ini merupakan kemampuan untuk dapat melihat dirinya sendiri, bagaimana egonya, pengakuan dirinya, maupun lain sebagainya menurut hati nuraninya. Kalau hal ini dikaitkan dengan perspektif global, maka kesadaran di sini adalah pengakuan bahwa kita adalah bukan semata-mata sebagai warga suatu negara, tetapi juga sebagai warga dunia yang mempunyai ketergantungan terhadap orang lain dan bangsa lain, serta terhadap alam sekitar baik itu secara lokal, nasional, maupun global. Jadi dikatakan kesadaran dalam perspektif global itu mengandung arti bahwa manusia tidak dapat berdiri sendiri, tetapi melainkan manusia itu butuh bantuan orang lain, butuh bantuan benda-benda alam di sekitarnya, makhluk hidup di sekitarnya, dan lain sebagainya. Wawasan menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia pada Juli 17 tahun 1991 merupakan sikap ataupun cara pandang yang melihat sesuatu sebagai suatu kepentingan dalam perspektif global yang mencakup dua sisi, yaitu kesadaran dan juga wawasan. Tanpa adanya kesadaran, kita tidak dapat memahami masalah global yang terjadi dalam dunia ini, dan tanpa adanya wawasan, kita tidak mampu mempertahankan kehidupan global. Dalam kehidupan global, yang pertama kali harus disadari adalah bahwa manusia merupakan warga yang global sebagai penduduk dunia yang memiliki hak dan juga kewajiban tertentu. Jika kita ingin memperoleh hak kita, maka terlebih dahulu kita harus menjalankan yang namanya kewajiban kita, agar hak dan juga kewajiban bisa kita dapatkan bersamaan ataupun seimbang. Untuk mendukung kesadaran dan juga wawasan perlu adanya landasan-landasan yang mencakup 3 landasan. Yang pertama ada dia nasionalisme, norma dan agama, dan juga nilai budaya bangsa. Yang pertama, nasionalisme. Nasionalisme yang kuat dapat menjadikan pilar terhadap pengaruh buruk dari perkembangan teknologi yang pesat. Nasionalisme identik dengan perasaan atau semangat kesadaran bersama bahwa kita memiliki nilai bersama yang harus dijaga. Nasionalisme menunjuk pada totalitas kultur, sejarah, bahasa, psikologi, serta sentimen sosial lainnya yang menarik orang pada satu perasaan saling memiliki cita-cita maupun nilai kemasyarakatan. Nasionalisme adalah cinta tanah air dengan prinsip baik buruk adalah negeriku. Namun, dalam melaksanakannya nasionalisme itu tidak disikapi secara kaku atau merupakan kesetiaan yang buta. Nasionalisme tetap perlu dilandasi oleh logika dan juga rasional. Yang kedua, ada nilai norma dan agama.
agama dan juga norma akan memberikan landasan kepada bangsa untuk dapat memilih dan memilah informasi yang dapat kita gunakan. Yang ketiga, nilai budaya bangsa. Nilai budaya yang luhur yang dapat dijadikan pilar dan filter terhadap berbagai pengaruh yang negatif serta sebagai pendukung bagi nilai yang berpengaruh yang membawa dampak positif bagi kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Materi selanjutnya adalah perspektif global dalam pendidikan. Globalisasi adalah peluang. Apabila peluang tersebut tidak kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, maka selamanya kita akan terus ketinggalan. Dalam menghadapi globalisasi tanpa adanya persiapan yang kuat, maka globalisasi akan menjadi sesuatu yang menakutkan dan akan berubah menjadi sesuatu yang berdampak negatif. Cara untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi globalisasi adalah dengan meningkatkan kesadaran dan memperluas wawasan, yaitu melalui pendidikan. Melalui pendidikan, kita harus mampu mengembangkan hal-hal berikut. Pertama, ada dia kemampuan mengantisipasi. Pendidikan berusaha menyiapkan anak didik untuk dapat mengantisipasi perkembangan iptek yang begitu cepat. Yang kedua, ada dia mengerti dan mengatasi situasi. Yang ketiga, ada dia mengakomodasi. Yang keempat, ada dia merorientasi. Sehubungan dengan perspektif global, seorang guru haruslah sangat berperan dalam hal mendidik murid-muridnya agar peserta didik dapat mengikuti arus global dengan positif dan juga ke arah yang lebih baik. Yang pertama, peran guru seperti memberikan bekal pengetahuan kepada siswa tentang pentingnya pengetahuan global dalam memahami masalah-masalah dunia. Seperti halnya guru mengkaitkan seluruh pelajaran-pelajaran dengan hal kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan juga wawasan peserta didik sebagai landasan dalam melakukan tindakan yang berdampak global. Yang ketiga, memberikan contoh dan juga teladan dalam aktivitas sehari-hari yang mempunyai pengaruh terhadap masalah global. Guru sebagai peran utama dalam mendidik peserta didik agar peserta didik tidak terjerumus dengan arus global yang menuju ke arah yang negatif. Yang selanjutnya, guru juga harus memberikan bimbingan kepada siswa dalam mengatasi masalah perspektif global tersebut. Seperti halnya diketahui bahwa bimbingan merupakan upaya dalam memberikan arahan, panduan, nasihat, dan biasanya juga mengandung nilai-nilai menuntun ke arah yang lebih baik. Adanya ataupun tujuan adanya bimbingan di sekolah dasar seperti memperoleh hal yang positif, menjadari akan pentingnya nilai-nilai dalam kehidupan, dan selalu memiliki sikap-sikap yang positif sehingga apapun yang ia pikirkan selalu mengarah kepada hal-hal yang positif. Adapun fungsi dari bimbingan tersebut seperti halnya fungsi pengungkapan, fungsi penyuluhan, fungsi penyesuaian, fungsi pencegahan, fungsi perkembangan, dan juga fungsi perbaikan. Selanjutnya ada dia dari prinsip bimbingan, di mana bimbingan yang dilaksanakan oleh guru kelas ataupun bimbingan dilakukan terhadap proses pendewasaan peserta didik. Bagaimana peserta didik melalui hari-hari ataupun melalui pendewasaan dalam dirinya itu dengan hal yang positif, dengan hal yang baik, dengan hal yang membangkitkan semangat di hidupnya, membangkitkan kreativitas dalam dirinya, dan juga guru dalam prinsip bimbingan ini seperti halnya memberikan pengalaman kepada peserta. Selanjutnya ada dia materi mengenai pengetahuan tentang perspektif global. Tujuan umum pengetahuan tentang perspektif global merupakan selain untuk menambah wawasan dan juga untuk menghindarkan diri dari cara berpikir yang sempit, terkotak oleh batas-batasan subjektif,
primordial atau lokalitas seperti perbedaan warna kulit, ras, nasionalisme yang sempit, dan sebagainya. Standar pendidikan global memiliki hubungan yang positif dengan proses belajar mengajar, di mana hubungan positif ini bisa dilihat dari guru dari institusi pendidikan, yang dimana guru akan membantu negara untuk mencapai standar pendidikan yang lebih tinggi, karena guru yang telah mengikuti pelatihan akan menerapkan teknik-teknik yang ia pelajari dalam proses pembelajaran di sebuah kelas. Saran bagi calon pendidik: pertama, hubungkan antara pelajaran dengan kemajuan iptek. Guru harus memiliki pemikiran yang global namun tetap bersikap lokal. Guru juga harus mampu mengembangkan metode belajar yang kompetitif dan memiliki nilai yang berkualitas. Dan yang terakhir, guru harus bisa mengajarkan dan mengarahkan siswa ke arah yang positif dalam mengikuti arus global. Cukup sekian hasil penjelasan saya mengenai pentingnya kesadaran dan wawasan perspektif global guru. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.